warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Kusuma Wardani dari kelas Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 dengan NIM 204105020077. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan atau review mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI dengan judul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah atau yang sering disebut Ekonomi 3 Sektor. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen serta pemungut pajak dan pemberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yakni yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Jika berbicara ekonomi 3 sektor, berarti membicarakan ekonomi tertutup yang di dalamnya tidak ada hubungan dengan luar negeri. Jadi dalam perekonomian 3 sektor tidak ada ekspor atau impor. Kemudian, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama ditabung. Ketika rumah tangga mempunyai uang lebih dari yang dibutuhkan, maka akan ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Rumah tangga mempunyai kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak karena perekonomian 3 sektor. Yang ketiga, digunakan untuk membiayai konsumsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Pajak regresif adalah pajak yang turun ketika pendapatan naik. Contohnya, ketika pendapatan 5 juta, pajaknya 5%. Ketika pendapatannya naik 10 juta, maka pajaknya 4%. Ketika pendapatannya 1 miliar, maka pajaknya 3%. Dan ketika pendapatannya 1 triliun, maka pajaknya menjadi 1%. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak proporsional adalah pajak yang tetap, tidak naik dan tidak turun untuk berapapun tingkat pendapatannya. Contohnya, ketika pendapatannya 5 juta, maka pajaknya 2%. Ketika pendapatannya 10 juta, tetap 2%. Dan ketika pendapatannya 2 triliun, pajaknya tetap 2%. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang naik ketika pendapatan naik. Contohnya ketika pendapatannya 5 juta, maka pajaknya hanya 2%. Ketika pendapatannya 10 juta, naik menjadi 3%. Dan ketika pendapatannya 1 miliar, maka pajaknya menjadi 4%. Yang selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sesuai pajak. Misalnya si A mempunyai pendapatan 10 juta, kemudian terkena pajak 5%, jadi si A harus mengeluarkan uang sebesar 500.000 sebagai biaya pajak. Maka secara otomatis pendapatannya akan berkurang sehingga rumusnya YD sama dengan Y dikurangi T. Karena di sini pendapatan disposable turun, maka konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian tanggapan atau review saya. Jika ada salah pengucapan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.